kita bisa membalikan keadaan. Yuk, amin. Amin kalau momen yuk. Amin yuk, banjirin kalau momen yuk. Match point di Grand Final MSC 2022. Ini dia, Indonesia masih bertahan, dan ingat, jangan sampai kita menyerah karena Lombes pecah, tandanya kita masih bisa berjuang. Ya, pantang pulang sebelum padam. Tapi untuk sekarang kita lihat ada sebuah serangan lagi yang langsung dikeluarkan oleh Light. Menginvasi di awal-awal seperti biasa, mengganggu pattern farming dari player lawan. R7 di bawah bertemu dengan Nuts, dan Nuts pun ingin masuk ke dalam area dari Orange Buff, tapi terlihat R7 pun tetap memberikan coveran guna untuk memberikan kenyamanan kepada Albertnya. Bisa mengamankan Orange Buff-nya, ada satu Tyrant Revenge lompat ke depan, Skylar-nya hampir tertangkap, tapi Bennett yang digunakan pun masih tetap bisa menghilangkan satu wave minion. Oke, Profesor, kali ini tim RSG masih menekan Aqua. Seperti biasa, gameplaynya masih menekan dari seorang Clay. Ya, bisa dibilang ngasih pressure untuk nantinya di area bagian turtle ketika sama-sama level 4 akan lebih diunggulkan terlebih dahulu bagi teman-teman dari RSG Filipina. Tapi Clay ini bakal ada tempat yang aman, namun Finn tertangkap di area top lane. Dengan tanpa adanya informasi, ketika kita melihat lagi dan lagi Light mendapatkan sosok dari Finn. Dan ini dia invade jungle yang selalu dilakukan. Yep, 3 dari 4 game Finn yang menjadi first blood untuk kali ini, tapi Skylar ditangkap pula lewat 3 player yang memang langsung mengunci pergerakannya di area Godland. Oke, Albert setup kayaknya lebih dioptimalkan untuk ke arah objektif. Mengingat ini balik lagi udah level 4 dari Albertnya. Nalo Demon Knight-nya tertangkap di area mid, tapi belum ada follow damage yang begitu banyak hingga membuat dirinya pun langsung hilang. Tapi Nuts udah level 4 pula. Valin Star Moon-nya bisa aja langsung mengacak-acak di area turtle, tapi Downing Light-nya kena karena tubuh dari Light hanya ada 1 bar SP lagi. Mereka melakukan pertempuran, dan untuk turtle yang pertama menjadi milik dari RRQ Ozzy. RRQ Ozzy berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Demon Kitty kayaknya bakal coba untuk melakukan farming terlebih dahulu. Dia tahu untuk mengkontes lawan dari seorang Albert ini terlalu berbahaya. Ada baiknya dia melakukan rotasi ke top lane dengan sangat cepat. Dia tidak mau menyia-nyiakan dengan adanya retribution yang dia dapatkan. Sedangkan buat kalian semua yang di rumah yang udah mulai tegang kayak saya, minus 1 jantung, bisa gunakan promo Grab dengan diskon hingga 20.000 dengan MSC X Grab dan juga skin di posisi 50. Yap, R7 level 5 santuy di bawah, masih sama-sama level 5 pula bersama dengan Nas memotong wave minion. Clay dan Finn bekerja sama di area mid. Dan untuk Albert fokus farming terlebih dahulu. Orange Buff, ada Rock Ursa dimakan sekaligus dua-duanya, menambah level, menambah gol, dan mudah-mudahan nantinya akan ada damage yang cukup banyak yang bisa menghancurkan player dari RSG. R7 bakal coba untuk melakukan baiting, coba untuk melakukan pemberian waktu untuk seorang Albert mundur ke arah belakang. R7, Albert is coming. Nas memilih untuk mundur dengan perbandingan 2 level, harusnya kalau 1 gold buff ini dapatkan. Yes, perbandingan 2 level terhadap seorang Nas, memilih untuk mundur, tidak mau mencoba untuk melakukan team fight, tapi Light di depan sana terlihat posisinya. Belum ada yang mau fight, tapi lihat Ting bukan bermain, Ting bukan biskuit. Langsung ada 1 buah Thornross yang on point sebenarnya kalau Light tidak tertarik. Iya. Mau menangkap ke arah Light, tapi balik lagi masih ada flicker juga untungnya. Namun ini adalah sebuah serangan yang mengejutkan dari Finn. Ya, dia mau main pick off. Dia benar-benar mau memanfaatkan bagaimana Albert dengan eksekusinya, apalagi udah punya War X sekarang. Nah, di bawah menit 5 mungkin ya semua ya pasti masih sangat-sangat kerupuk sekali dari sisi SPN yang dimiliki, tapi Skylar masih punya kesempatan untuk keluar dari dunia yang benar-benar dimanipulasi oleh play dari RCPH. Ada Eman dengan clean-nya, lalu Renner Rapati masuk pula pelurunya ke dalam tubuh dari Eman, tapi Tyrant Revenge-nya lompat ke bagian depan. Finn masih selamat. Ingat adik-adik, tidak ada yang tidak mungkin kali ini ya. Jadi kita harus masih bisa semangat. Sedangkan di depan sana Albert ada 1 buah pancar udah kena kali ini. Light bakal ngebuka, coba dihindari. Dan ingat, Albert masih membutuhkan retribusi, tapi ternyata tercancel. Stun yang on point berhasil digunakan oleh seorang Light again and again, dan flicker harus digunakan dari seorang Ensaver ke arah belakang dengan damage yang tidak bisa dibendung lagi. Dan Skylar ini harus dengan sabar mundur ke arah belakang, farming terlebih dahulu. Lihat sniper yang diberikan, tapi ada Aqua langsung ada flicker dengan cukup baik. Skylar menutup di arah top lane sana dengan baik, tapi dia Skylar tidak mau melepaskan 1 buah gerobak dengan penuh duit yang dia harus miliki. Ya, Bennett-nya harus dia keluarkan pula. 1 gerobak UMKM tadi berhasil diambil, menambah lagi dari sisi goldnya, tapi di tengah Demon Knight masih mengacak-acak seorang diri. Wave minion berhasil diamankan, tapi di area atas Tyrant Revenge-nya hanya dengan nge-charge saja seperti ini
Ini membuat player-player dari Arkeosi pun harus dipukul mundur. Karena itu adalah ancaman yang benar-benar berarti yang bisa menghancurkan bagaimana defense yang dimiliki oleh RRQ. Yes. Eman juga lumayan free farm ya di arah bagian top lane. Bahkan ada yang tertangkap seperti Oke, Terra zoning like ke arah belakang, tapi lihat Nuts-nya menutup Clay. Sprint harus dikeluarkan, belum ada reward manipulation, dan ini dia I'm of Benefit Flicker yang tercancel. Tidak ada siapapun didapatkan, tapi Albert tershuttle tembakan. Dan seorang Eman menutup Albert, terkena kakinya, dan Albert terperangkap di dalam zona reward manipulation. Yap, purple buff pun bisa jadi invasi oleh mereka, tapi Demon Knight masih terfokus untuk purple buff-nya sendiri. Ada pergerakan lagi dari Clay yang memang barusan udah recall, udah selamat pula. Dan maju lagi untuk sekarang. Nibiru Passion di bagian tengah menambah lagi sisi goldnya. Dan untuk Skylar kemungkinan akan bergerak ke bagian bawah, di mana untuk Rhiannon-nya udah langsung mengisi bagian atas, bertemu lagi dengan Esmeralda. Nuts, laner yang sangat-sangat berbahaya sekali. Gimana Profesor? kalau misalkan melihat dari setupnya ya, dari tadi tuh ada sosok Aqua yang selalu menggunakan reward manipulation ketika ada efek dash dari Albert, dan itu jadi kayak apa ya, jadi kayak jalan buntu, sehingga Albertnya nggak punya escape mechanism kecuali dia memaksakan dengan pendant execution. Padahal dia bisa melakukan pendant execution untuk melakukan serangan ofensif, tapi ternyata dengan pemaksaan ya, lebih tepatnya dari Aqua, dia selalu menggunakan reward manipulation setelah puncture-nya pun udah nggak ada. Serta untuk saat ini ada perbedaan level yang udah mulai kelihatan, tapi ada invade juga dari Albert yang sempat menyamakan dari segi levelnya. R7 akankah dilompatin? Tidak, berpindah tempat aja Karyami, tapi Skylar udah punya Blade of Despair sekarang. Nuts-nya berjalan perlahan namun pasti, udah masuk dalam rumputan, sedikit masuk dalam area pertahanan dari RRQ, tapi R7 pun melakukan hal yang sama, tapi di tengah. 3 player bersamaan, wave minion pun akan diambil, akan diamankan oleh Eman, dan semakin kaya lagi dirinya. Dari item kita bakal melihat, kalau misalkan ngelihat dari sisi Demon Knight, kayaknya dia bakal ke Blade Armor, tapi R7 lumayan berbahaya sepertinya. Aduh, R7, Oke, R7. Stefan, flicker digunakan dan bakal mencoba untuk mendeclare. Kali ini ternyata tetap harus tumbang damage yang terlalu tinggi, tidak bisa dibendung oleh R7. Dan bahkan para pemain dari tim RCPH mereka mendominasi setengah adanya map di arah top lane, Profesor. Kalau misalkan melihat dari tadi ya, itu kan first itemnya adalah battle, otomatis ada true damage di sana. Dan kalau misalkan melihat dari Uranus ini kan hero regen, tapi dari belakang. Waduh, itu dari belakang loh, lightnya loh. Ini Clay-nya bisa aja mendapatkan sebuah ancaman begitu berarti, tapi ternyata tidak. Mereka langsung mundur teratur lagi, semua setup ulang lagi seperti dari RSGPH. Oke. Kalian pun bisa bersama-sama di MSC Live Carnival MSC 2022, langsung cari aja di TikTok. Oke, tapi di sini di arah top lane lagi-lagi invade yang dilakukan oleh tim RCPH. Mereka tidak mau melepaskan Albert dengan Lancelot-nya. Mereka tidak mau terganggu oleh seorang Albert, dan bahkan Albert kali ini untungnya dia dapetin 2 purple ya. Purple musuh diamankan, dan emblem silakan Profesor. Kalau misalkan melihat dari emblem, mungkin agak sedikit ngebahas ke early-nya yang mungkin lumayan fall off, apalagi menengok dari Karina yang dia attack speed-nya lebih bisa dioptimalkan untuk mengamankan objektif dari Turtle. Jadi buat sekarang kalau misalkan Albert mau join the fight, targetnya itu ada 2 sebenarnya, Eman dan juga Demon Knight. Karena balik lagi, damage-nya bisa masuk, cuma untuk saat ini Demon Knight-nya juga agak PR. Kenapa? Karena dia udah punya beberapa armor dan akan langsung menuju kepada Blade Armor, dan itu akan jadi PR lagi karena War X-nya agak sedikit counter. Jadi butuh Maleficor. Albert levelnya nih yang lebih benar-benar keep up. Dia sama-sama level 12. Jadi buat setup ke arah Lord, harusnya RCPH nggak semudah itu untuk mendapatkannya. Apalagi ada Finn dengan efeknya yang dari tadi selalu memberikan elemen of surprise. Ini dia Lancelot dari seorang Albert. Lihat on setelah digunakan, bakal coba dipaksa, ternyata tidak. R7 terperangkap di sana, I'm offended-nya miss. Kali ini Downing Light telah dikeluarkan. Lihat Albert mencoba untuk menaikin stack puncher yang dia miliki. Eman mengganggu pergerakan agar Albert tidak bisa masuk ke dalam, tapi lihat di depan sana Natives kami. Real world manipulation membuat seorang Albert, apakah berani? Ini dia sang tampan dan pemberani, tapi ternyata masih sedikit terlambat. But it's okay, ini Lord yang pertama, but it's okay. Reset. Ditutup jalannya, diblokir habis-habisan, diberikan efek slow perimeter yang sangat-sangat baik, Prof, dilakukan oleh RGPH. Ya, bagaimana cara mereka untuk menutup bisa dibilang setup inisiasi yang ingin dilakukan oleh Finn. Apalagi dengan tadi Nuts tiba-tiba loncat ke depan dengan Falling Star Moon. Dan untuk dari itemnya dia akan menuju kepada satu sosok dari Oracle. Sementara Demon Knight enggak, dia nggak bikin ke arah Blade Armor, tapi dia bikin ke arah Antivirus. Jadi dia bakal memanfaatkan dari tambahan base HP, padahal Albertnya juga udah punya Malefic. Jadi sebenarnya untuk baku hantam, Demon Knight malah yang harus lebih berhati-hati sama Albert, karena dia udah punya Malefic Roar-nya.
Cuma karena kita tahu Lancelot itu squishy banget ya, tipis banget. Jadi untuk adu durability, Monket dengan item tanknya bisa lebih dioptimalkan. Aduh, light. Bahaya adalah tidak bisa di pick off secara instan, itu maksud permasalahan untuk kali ini. Dan yang harus kita perhatikan adalah di mana para pemain dari tim RGPS mereka bakal coba untuk dominasi dari segi semua laningnya dengan adanya Lord yang masih menit 9. Ararki Hoshi agak sedikit tersulitkan mendefense di top dan bottom. Mereka kehilangan banyak banget turret dan bahkan di arah tengahnya juga bakal dipecahkan dan dipaksakan oleh seorang Eman. Lihat Eman, damage yang cukup besar. Eman belum memiliki 1 buah Athena Shield, tapi Eman dijaga dengan sangat ketat. Oh my god, turret with flicker kali ini berhasil mendapatkan Albert, tapi ternyata bukan Albert didapatkan. Light yang hilang. Para pemain dari tim Ararki Hoshi mereka masih selamat, tapi ternyata Nats masuk terlalu dalam dan harus tumbang. Kali ini akhirnya Nats tershutdown, terikat kakinya. Dan para pemain dari tim Ararki Hoshi mereka menukarkan 1 untuk 1 baris oke. At least 1 untuk 1 Pak Pulung. Yap, masing-masing XP lanernya pun langsung hilang. Nats masuk jauh terlalu dalam. Blunder tadi seperti dari RGP dan harusnya ini bisa dimanfaatkan lagi, Prof. Aha, setuju. Apalagi dengan cara mereka defense dari Ararki Hoshi, mereka cuma tinggal pick off 1, tukar 1 juga is okay. Karena mereka lagi keadaan under. Kalau misalkan mereka lagi keadaan ahead, kalau misalkan 1 untuk 1 agak rugi. Dan ini adalah celah yang mungkin harusnya bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena dengan tanpa adanya Nats, otomatis berarti mereka akan mencari celah untuk melakukan farming. Patternnya mungkin untuk Skylar, atau mungkin untuk Albert, atau mungkin untuk Clay yang dari tadi belum tersentuh sama sekali. Tapi serangan kejutan dari Nats, dan bahkan bagaimana cara Tyrant Revenge yang on point dari sosok Light benar-benar cukup mengejutkan. Karena jujur, aku dari awal ngelihat Light itu jarang banget ngeliat Kufra. Dan makanya sekali ngeliat Kufra tuh kayak wow, kayak ada 3 hero power dia, Franco, Atlas, Angela, itu yang selalu digunakan sampai di babak playoffnya MPL Filipina. Makanya ini data baru, Kufra. Data baru, kekuatan baru. Itu menjadi peta yang sangat-sangat gelap yang mungkin sebelumnya belum dimilikin gitu loh. Tapi Makanya. saat dengan 1 hero ini nongol, Menjawab. ini akibatnya kacau balau, Pak. Oke. Dan ini untuk Lord ya, ini menurut aku Ararki Hoshi berani kontes. Kenapa? Karena Albertnya level 15 dan Demon Kite dia level 14. Kalah dari Retribution Power. Kalah level, liatin. Ya. Oh, oke. Kita ngomongin soal pattern PD-nya ya. Ini Lancelot, ingat. Setiap dari dash-nya akan menambahkan dari passive stack-nya dia. Retribution otomatis bakal bertambah lagi damage-nya. Yes. Kalau dari segi level udah sama sekarang. Tapi yang dimiliki dari seorang Lancelot adalah punya puncher yang bisa diamankan. Tapi lihat dibuka. Oh, aku terdeteksi di situ. Terdeteksi. Posisinya. Hey, Satu terdeteksi lagi. Light. Dicek satu-satu. Awas, Oke. awas. Disuruh pulang ya. Yes, dicek 1 persatu. Bermain dengan sabar. Tidak mau terlalu terburu-buru. Dan itemnya Profesor silakan full damage. Gila, ini full damage total. Apalagi dengan kayaknya ada 1 sih untuk menuju kepada Radiant Armor dari Albert agar dia tidak tertangkap oleh sosok Aqua. Tapi Aquanya juga menuju kepada mungkin kayaknya Kara Winter juga oke, atau Divine Glaive. Eman, Wind of Nature itu dia yang baru mau aku bahas. Karena Skylar bisa saja langsung engage ke arah belakang dengan menggunakan Wesker seperti biasa. Dia selalu mengincar ke arah backline. Aduh, lightnya, Tyrant Revenge-nya masih miss sejauh ini. Ada Don Walking, tapi Nah di bagian belakang akan pergi ke arah mana? Namun sejauh ini ada Clay-nya yang langsung terspot posisi yang masih berhasil untuk mundur. Tapi Lord menjadi milik dari RGP dan mereka pun harus menelan akibatnya, harus ditekan lagi dari Ararki Hoshi. Natsnya ini bener-bener mencari Clay loh. Dibuka semua bushnya, bahkan nggak ada frontlander, dia bakal tabrak. Emang sengaja untuk zoning out. Dan tadi lihat nggak kayak Symphony of Skill-nya, Tyrant Revenge-nya itu ke rumput yang kecil. Yap. Tapi Falling Star Moon-nya itu ke rumput yang di atasnya. At least salah satu, kalau misalnya ada 1 di sana, mereka dapat. Kalau 2 ada dapat dua-duanya. Bahasanya gini, Pak Belum. Cacing-cacing naga-naga. Cacing-cacing memang mencoba untuk possibilities-nya. Lah di sini nggak ada. Berarti di atas dong. Nah, dan yang nangkep itu Nats nangkep Clay. Dari tadi loh ini tebak-tebakannya benar-benar baik banget. Tapi Light di bagian belakang Tyrant Revenge-nya udah langsung dia cancel, langsung dia gagali begitu aja. Menunggu lagi mana setup mereka selanjutnya untuk bisa menabrak masuk ke dalam pertahanan dimiliki oleh Ararki Hoshi. Oke, Downing Light sudah dikeluarkan di depan sana. Pak Pulung di arah bottom lane. Albert mencoba untuk melakukan dengan punchernya. Ada Light di depan sana, masih bisa dihindari oleh seorang Albert. Tapi lihat Daton Ross harus bersabar loh. Dan kali ini di arah bottom lane memecahkan 1 buah turret dengan 1 dash dari seorang Lord yang besar. Untungnya masih bisa dipertahankan oleh Ararki Hoshi. Light peran terdepan. Dan ini Light-nya kena ke arah 2 orang. Formasi tambahan lagi. Cuman setelah itu mapnya kembali gelap.
Dan mereka pun harus merangkak maju sedikit demi sedikit dari rumput ke rumput guna untuk bisa mendapatkan beberapa player, ataukah mereka bisa mencoba untuk memperbesar lagi wilayahnya. Main tempo sih. Ya, kayak yang Pak Belum bilang, mainin rumput dulu Ai, pelan tapi ini dia Tyrant Dash-nya kontak langsung down di lane di bagian belakang. Ada Immortal yang pecah tapi lane-nya masih berhasil kabur dari tersebut, tapi Finn-nya tidak, berbeda cerita. Ada Infinite, Mystic Finn dikeluarkan, light-nya pergi lagi ke arah yang berbeda. Finn dan mereka tetap sabar, satu orang. Mereka kalah quantity RRQ sih, tapi RGP begitu sabar mainnya. Ya, karena yang dimiliki padahal masih ada flicker, tapi mereka ingin memantapkan untuk dapetin base turretnya dulu. karena 3 low tadi. Tiga Apalagi low. terkena serangan dari Clay. Clay benar-benar jaga posisinya banget. Dan Eman udah menjawab hal tersebut dengan Arena Shield. Jadi mau tidak mau Clay lagi dan lagi seolah-olah tidak mau diajak bermain dengan damage yang sangat amat luar biasa dari jarak yang jauh banget. Apalagi dengan Downing Light. Ketika Clay permasalahan, mereka mengobati dengan Athena Shield. Mereka mengobati dengan Athena Shield. Dan kali ini Clay tidak bisa mendapatkan dengan instan ke arah belakang. Tapi yang bisa Clay lakukan adalah membuka busnya agar tidak terperangkap. Tapi lihat Albert di belakang sana. Ada light dan Pakat Rest. The shot point. Real world manipulation. 2 hilang. R7 dan bahkan ini bencana Bapulung. Mereka kehilangan 3 player mereka. Masih ada Clay. Masih coba untuk menyelamatkan base mereka. Tapi ternyata Lock yang menjadi target utamanya. Hanya ada 2 player Oh, lagi. oh, Hanya oh, ada 2 player, oh, tapi mau oh, ditabrak oh. Tyrant Rage-nya, Tyrant Revenge-nya. Untuk gak kena siapa, tapi satu Valistar pun langsung lompat ke bagian depan. Clay seorang diri, satu no, MP dan no. gerobak UMKM. Akankah my ini menjadi akhir dan benar? Oh no, oh my god, Arasji take the game. Arasji berhasil mendapatkan juara MSC 2022. Dan Arasji berhasil menemukan RQ dengan 4 poin penuh. 4-0 tanpa balas. RSG Filipina dengan kekalahan mereka di upper bracket, mereka membalaskan dengan 4-0. Oh my god, it's okay. Oke, RRQ telah berjuang dengan maksimal. RRQ berjuang dengan maksimal. RRQ, thank you so much RRQ Hoshi. Terima kasih RRQ Hoshi. Kalian telah berjuang dengan semaksimal Sampai mungkin. titik darah penghabisan. Ingat, mereka sudah berjuang sampai benar-benar gamenya selesai. Yes. Dan inilah dia bentuk sportivitas. Ya, sportivitas dijunjung tinggi, rivalitas hanya berada di line of dan ya Setuju? Oh, setuju. Yang namanya rivalitas hanya ada di dalam game. And there you have it. Again and again. RSG Menunjukkan Philippines, kekuatannya, your menunjukkan MSC 2022 bagaimana power yang mereka punya. champions. Adaptasi yang sangat cepat. MLBB, wherever you Itulah yang are, harus kita miliki type in juga the ke chat, depannya. the comments. Adaptasi yang cepat. Oke, kita sekarang bakal lihat host dari Malaysia ya. Filipinas lang Malakas. And thank you to RRQ Hoshi, our first runner-up of MSC 2022. Thank you so much. That fought long and hard for this moment. RRQ Hoshi, please take the center stage. All of your fans are here. They're cheering for you. RQ Hoshi, please take center stage. Give a final bow to everyone here who supported RQ Hoshi. Please stand in front. Let's give the floor Give a- to RRQ Hoshi. Let's all give RRQ Hoshi a round of applause. We appreciate your hard work and determination. Thank you very Thank much. you so much. Once again, RRQ Hoshi, everybody. And now, the new. Let's please welcome on stage Mr. Lucas Mao, the managing director of Moonton Esports. He'll be coming on stage to present the champion medals to our winners. Right now, looking at the faces of our champions, a lot of emotions are here on stage.